Bagaimana kegiatan teman-teman tim yang ke Jakarta? Ya, saya anggota Komisi 1 DPR Papua dalam bidang hukum politik dan pemerintahan menilai terhadap KPK Republik Indonesia mereka mendudukan Lukas NMB gratifikasi uang 1 miliar. Setelah itu terus ke sana sampai pernyataan atau konferensi pers KPK dengan Menteri Menkupolkam MD menyatakan bahwa uang 107 triliun kepada Lukas NMB. Terus diduga dia bahwa menjudi di Singapura. Banyak hal-hal yang satu bertambah menjadi berapa ribu bahasa. Jadi saya selaku sebagai anggota DPR Papua Komisi 1 menilai Bapak Mahfud MD sebagai juru bicara KPK Republik Indonesia ataukah dia sebagai Menteri Hukum dan HAM, bahwa beliau benar-benar menilai bahwa Papua itu bagian dari Republik Indonesia. Bukan Papua, kita bukan negara lain, tapi negara Indonesia yang sama, hak yang sama oleh Papua ini. Tapi kalau saya secara pribadi menilai bahwa Pak Mahfud MD Menkupolkam itu nilai Papua itu tidak ada. Selama dia menjadi pejabat baik dari FA sampai dengan Menkupolkam, nilai wibawa atau nilai warga negara Republik Indonesia di wilayah lain itu memang ada nilai, tapi untuk Papua itu merasa dia tidak ada nilai. Jadi dia sebagai seorang bangsawan dan negarawan harus dia kendalikan untuk masalah bicara bagi Papua. Nah, itu saya berbicara senilai Pak Lukas. Bukan dia kaget baru jadi gubernur Papua, tapi beliau ini orang jiwa besar, berangkat dari masyarakat daerah pegunungan. Sekian puluh tahun sejak Indonesia merdeka sampai dengan 52 tahun. Papua itu memang rata-rata dipikir itu semua sama, tidak. Kondisi dan real provinsi Papua beda dengan daerah lain. Papua memang 3 kali lipat dari Pulau Jawa. Tapi Papua ini kondisi dan sikon tidak ada hubungan langsung dengan transport darat, laut, beda sekali. Daerah pegunungan dari Mepago dan Lapago sampai dari Paniai sampai dengan Kegata sampai di Silimo sangat beda. Akhirnya Pak Gubernur Lukas NMB adalah jiwa besar, dia takut pada Tuhan. Tapi dinilai bahwa publik saat ini berita beredar di seluruh Indonesia, ada di mana-mana bahwa Lukas ada nilai tidak ada. Tapi jangan isu berita yang benar itu harus dikeluarkan oleh berita yang pasti. Jangan hanya dengan kepentingan tersendiri. Ada kepala suku, ada bupati, ada tokoh gereja, ada yang mengambisi untuk mau jadi gubernur, atau mau jadi wakil gubernur, atau mau jadi apa. Ya silakan aja, itu kan masa waktunya ada. Masa waktu untuk masa jabatan selesai. Bisa saja siapa saja itu punya hak yang sama. Negara Indonesia. Tidak ada sampai selama. Lukas kan kasih kepercayaan oleh rakyat. Papua itu 10 tahun. Bukan selama-lama hidup, tidak ada. Tapi jabatan dia juga keadaan sakit, tapi dengan keadaan paksa juga itu sama saja diskriminasi atau mutilasi seperti sekarang daerah mutilasi seperti di 4 warga Timika. Secara hidup-hidup Lukas sudah mutilasi seperti itu. Mereka potong kaki, potong buang kaki, kepala potong, tangan potong. Itu sama saja dengan bahasa-bahasa, kata-kata, hal yang dia tidak lakukan bisa dilakukan. Nah, itu yang saya selaku sebagai anggota DPR Papua itu sama saja
kemanusiaan, pelanggaran kemanusiaan dilakukan oleh bapak-bapak, entah itu KPK, entah itu Menko Polhukam, entah itu barang siapa saja yang mereka bahasa itu keluar. Tapi KPK juga sebagai manusia melihat kondisi Lukas NMB. Saat ini dia sakit, keadaannya sakit. Bukan baru alasan dia sakit, tidak. Selama berapa tahun? Dari 2019 sampai sekarang ini kan dia arahnya sakit. Sakit kondisi saat ini Lukas. Jadi rakyat kenapa sampai mereka jaga? Karena beliau ada sakit, dengan paksa menarik, paksa dia datang ambil. Ada apa-apa bagaimana kok? Bagaimana keadaan kondisi di Papua? Jadi saya sebagai tokoh atau kepala suku di Papua dan pegunungan menilai itu Papua bisa menjadi masalah, bisa menjadi hal yang tidak nyaman kepada rakyat siapa saja yang ada kita di sini. Dia Lukas itu kepala suku, kepala suku. Itu satu. Kedua, Pak Lukas NMB, dia bukan kaget-kaget mau sudah jadi gubernur, tidak. Dia pernah jadi wakil bupati Puncak Jaya tahun 2000. Terus ketiga, setelah itu dia jadi bupati Puncak Jaya 2 periode. Dia tidak jadi kaya di sana, tapi saya menilai Tuhan berbisik di telinga Lukas, "Hai Lukas, kau calon gubernur Papua. 52 tahun kau punya orang tua daerah gunung terbelakang. Tidak ada berpikir rumah sakit, tidak ada memadai, pendidikan terbelakang. Semua segala terbelakang. Infrastruktur tidak ada menghubungkan jalan antara kabupaten dengan kabupaten. Jauh sekali. Tapi dengan adanya Lukas menjadi gubernur Provinsi Papua, perubahan besar di wajah Papua. Itu masyarakat menilainya di situ. Kalau uang dia kaya, uang tidak mungkin dia akan bangun gedung besar-besar seperti gedung DPR yang ada ini, seperti gedung gubernur yang ada sedang jalan, seperti Istana Negara. Saya tidak bisa itu. Seperti jembatan merah menuju jalan ke Oltekam, banyak. Seperti stadion Lukas NMB. Pemerintah percayakan bahwa Papua dianggap nggak bisa, tapi mampu berdirikan Stadion Lukas NMB. Itu presiden sendiri akan resmikan. Tapi dikriminasi oleh seluruh dengan bahasa yang politik yang terhadap Lukas itu hebat. Itu saya selaku sebagai tokoh dengan masyarakat Papua menilai stop yang dituduh beliau akan dia sehat atau setelah dia kembali bisa periksa, itu kan dia pasti dia tokoh. Itu dia sebagai kepala suku, dia sebagai tokoh besar di Papua, Lukas. Kalau dia bukan tokoh, kenapa masyarakat jaga? Uang itu tahu bahwa Lukas tidak salah. Kalau masyarakat biar sudah Lukas tangkap. Kalau tidak ada Lukas, masyarakat jaga di rumah, berarti benar Lukas salah. Tapi Lukas melihat bahwa masyarakat menilai bahwa Lukas benar-benar dia membangun Papua. Itu yang akhirnya masyarakat siang malam. Bukan itu Lukas bayar baru jaga, tidak. Bukan. Karena kepedulian masyarakat, karena dia merasa sebagai orang tua yang benar-benar pikir rakyat Papua. Itu masyarakat sekarang jaga. Bukan saja di Jayapura ini, di seluruh Papua mereka merasa bahwa mereka mutilasi secara hidup-hidup dari pemerintah pusat oleh kelompok-kelompok yang tidak senang untuk ambisi menjadi gubernur Papua atau menjadi wakil gubernur Papua. Itu stop sekarang, stop. Saya sebagai kepala suku, saya minta stop. Siapapun yang dia akan berbicara itu, bahwa Lukas ini bukan dia datang di Jayapura bukan kaya diri, tidak ada.